Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Pornhub. Sekarang kita kedatangan tamu dari pakar otomotif. Di sebelah kanan saya siapa? Boleh perkenalkan Halo diri? semuanya, nama saya Muhammad Farid Witama. Oke, yang dari sebelah kiri saya dengan siapa? Semuanya, nama saya Muhammad Rizky Ramdhani. Kita hari ini kedatangan dari pakar otomotif yang gimana kalian sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas kami? Alhamdulillah sehat. Gimana otomotif sekarang? Perkembangan otomotif sekarang ya. Mungkin sekarang lagi memasuki era listrik ya, bener ya? Ya, Pak Rizky ya? betul. Jadi di mana sekarang banyak orang yang bertransformasi ke energi terbarukan, yaitu listrik, ya kan? Dan itu juga mendukung untuk menjaga bumi kita lebih hijau. Ya, dengan tidak ada polusi. Iya benar. Menurut Pak Rizky gimana? Menurut Mas Rizky gimana? Sama sih. Apalagi kan sekarang bumi kita semakin panas ya. Iya betul. Kayak mendukung banget buat membuat bumi kita jauh lebih baik. Berarti ini energi terbarukan ini sangat berpengaruh untuk bumi kita ya. Iya. Betul. Dimana bumi kita semakin sehat dan semakin adem ya kan, karena tidak banyak berpolusi udara. Oh, ya benar. Ngomong-ngomong, kalian tadi kesini naik mobil apa? Kalau saya naik ini masih mobil lama sih, CR-V Turbo tahun 2017 yang prestis, yang black badge ya. Jadi itu kayak varian khusus, itu semuanya hitam, velgnya udah di hitam, udah itu chrome-nya juga udah di do off. Jadi semuanya serba hitam. Ya, cakep itu. Kalau Mas Rizky naik apa kesini? Naik mobil apa? Saya sih naik Innova Zenix Oh, Innova Zenix. Ya, Wah, Q. tahun baru tuh ya berarti ya? Hybrid? tahun 2023. Oh, 2003. Hybrid ya? Yang Iya, hybrid. hybrid. Oh. Ngomong-ngomong tadi kan bahas tentang otomotif EV ya yang berkaitan listrik nih kan. Nah, apa sih tantangan terbesar itu dalam perubahan dari bensin ke listrik itu? Apa tantangannya? Tantangannya pasti ada banyak ya. Yang pertama itu dari pola pikir kita atau mindset kita. Banyak orang berpikir kan kayak ngapain sih beli mobil listrik, nanti kalau rusak baterainya mahal gitu. Ntar kalau misalkan tiba-tiba mati jalan karena baterainya habis gimana gitu kan. Pasti banyak tantangan kayak gitu kan yang dipikirin orang-orang. Ya jadi tantangannya yang udah pasti itu orang-orang belum percaya sepenuhnya, karena kan ini juga masih baru dan juga masih belum banyak yang memakainya ya kan. Kalau dari Mas Rizky gimana? Sama sih, apalagi kan untuk stasiun pengisian baterai chargernya itu juga SPKLU SPKLU-nya masih terbatas Iya banget. betul. Jadi susah lah buat berpergian jauh, apalagi di perkampungan gitu kan. Kalau misalnya kita mau pulang kampung Belum terjangkau iya. ya. Jadi kita harus udah istilahnya kayak ngisi penuh lah pas masih di kotanya. Terus kita juga harus planning ya, kita harus tahu range baterai kita berapa, ntar kita ngecas di mana gitu-gitu, biar kita nggak kehabisan di jalan. Ya. Nah, di zaman yang semakin canggih ini kan makin banyak teknologi ya, Iya, apalagi kan betul. sekarang ada AI ya. Iya. Nah, semua mobil itu kan dilengkapi dengan fitur-fitur yang menggunakan AI juga kan. Betul. Entah di mobil bensin ataupun listrik. Nah, pertanyaan saya ini gini. Di zaman yang canggih ini kan banyak teknologi ya, termasuk AI. Iya betul. Nah, gimana sih AI itu dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kita dalam saat berkendara? Jadi kan mobil-mobil sekarang tuh udah canggih-canggih ya kan. Banyak yang mobil-mobil terbaru ini udah menggunakan ADAS, yaitu fitur driving safety sense. Jadi dia memakai radar atau kamera untuk mendeteksi sekeliling, udah gitu menolak bala lah istilahnya ya kan.
Jadi ketika kita mau menabrak atau depan kita tiba-tiba rem mendadak, itu udah otomatis langsung ngerem karena dia udah ada radarnya atau kameranya. Itu salah satu dari penggunaan AI ya di dalam kendaraan ya. Jadi menurut Mas Kiki gimana? Sama sih kurang lebihnya. Namanya. Jadi AI itu sangat membantu lah dalam teknologi otomotif di sekarang ini, sangat-sangat membantu dan sangat-sangat berguna gitu untuk kita jadi lebih aman, merasa aman. Oh, nah dengan mungkin kan di saat ini kan sudah mulai kita menggunakan kendaraan listrik. Iya, betul. Ya kan? Entah itu dari mobil ataupun motor, dari motor bensin ataupun mobil bensin ke mobil listrik. Oke. Nah, bagaimana sih perubahan gaya hidup dan kebutuhan pengguna mempengaruhi desain kendaraan masa depan? Untuk mempengaruhi desain mempengaruhi gaya kita ya. Iya. Ya jadi kan setiap orang kan pasti punya selera masing-masing. Betul. Jadi emang sebenarnya banyak mobil listrik itu yang masih belum masuk ke selera orang-orang karena itu desainnya mungkin dianggap nyeleneh atau mungkin dianggap kayak robot ya kan. Yeah, Karena itu kan betul. mobil masa depan ya kan. Jadi banyak orang yang nggak terlalu suka lah sama desainnya, jadi dia lebih milih mobil bensin atau mobil yang lainnya. Ya jadi itu sesuai selera aja sih. Banyak orang yang suka desainnya sama mobil listrik atau dia malah nggak suka sama yang mobil bensin. Nah gitu sebaliknya aja sih. Ya jadi sesuai selera masing-masing aja. Kalau Mas Rizky gimana? Sama sih. Saya juga kalau saya pribadi sih cukup kurang suka sama desain mobil listrik karena kayak terlalu Futuristis ya. Iya. Terlalu futuristis ya. Ini kayak robot. Nah, tapi kan Mas Kis kan nggak terlalu suka desainnya ya. Iya. untuk mobil listrik. Nah, kira-kira untuk mobil listrik saat ini ada gak yang Mas Kis itu pengen diincar gitu, yang pengen dibeli gitu? Dari segi apa nih? Dari segi desainnya Dari segi semuanya, entah dari desain atau kenyamanan, harganya kan, atau dari ingin berubah dari bensin ke listrik. kalau saya sendiri sih pengen ya berubah ke listrik. Kalau untuk impian itu saya ada di mobil BYD Sea Lion. Oh, si Lion. Ya, ya. Baru ya, baru Iya. keluar ya. Bagus ya, bagus. Dari desainnya juga ya, kita SUV. bilang cukup modern lah. Lebih mendingan Iya. daripada yang lain. Iya, iya. Lebih masuk lah desainnya. Iya. Betul, betul. Kalau Mas Pari, apa tuh mobil Kalau mobil listrik favoritnya? Favorit saya sih dari pertama kali keluar tuh ya, walaupun ini udah lama ya, 2022 itu Hyundai Ioniq 5. Oh, Itu desainnya itu retro tapi modern, jadi kayak nggak membosankan lah. Udah gitu desainnya nggak, semakin berjalan waktu nggak kelihatan lama gitu, nggak kelihatan usang ya, jadi itu keren sih desainnya. Itu juga iya. Tadi kan ini kan kita ngebahas soal impian mobil listrik ya, yang Iya, pengen dibeli. betul. Nah, kalau dari mobil bensinnya sendiri, apa sih yang pengen dream car banget dari dulu tuh, apa yang pengen ini? dream car banget dari dulu kalau mobil bensin ya. Iya. Atau itu? Ya itu CR-V turbo Prestige, alhamdulillah ya. Oh, udah dimiliki ya, alhamdulillah. Udah Jadi mencapai impian saya lah. Tinggal beli mobil listriknya aja, itu Ioniq 5. kalau Mas Rizky apa Dari saya mobil sih, favoritnya? untuk itu sama sih. Untuk mobil yang saya pakai sekarang itu mobil dream car saya. Oke. Jetix ya. Oh ya, jadi itu kan berarti SUV dia ya, SUV Iya. ya. Kalau untuk listrik ya tadi Sea Lion. Oke lah, berarti ya begitu aja lah untuk podcast hari ini ya kan. Oke. Makasih udah berbagi ilmu pada saya. Terima kasih Mas Terima kasih, Raffi Raffi. udah undang kami berdua.
Sama-sama. Terima kasih kembali udah mau memberikan informasi pada saya juga. Jadi ya mohon maaf tidak ada apa-apa di sini. Iya. Ya, saya tidak menyuguhkan apa-apa ini. Jadi Belum ada sponsor juga ya? belum ada ini, belum ada sponsor, belum masuk. Semoga nanti dapat ya. Ya, amin, amin. Semoga semakin berkembang channelnya, Amin, sponsor makin amin. banyak yang masuk. Seperti nasi uduk itis contohnya. Bagus ya. Bagus itu. Itu terkenal banget Ya, itu. benar. Kenal. Itu enak banget rasanya. Enak banget. Betul, betul. Udah. Nah, ya udahlah kalau begitu. Udah cukup Udah. sekian podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.